Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu saudaraku jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, marilah pagi hari ini kita mulai dengan rasa syukur. Kita mengawali kehidupan ini dengan optimisme. Kita yakin bahwa Tuhan yang mengatur hidup kita adalah zat yang maha kuat, zat yang maha teliti, zat yang tidak terkalahkan. Apapun yang dikehendaki pasti terjadi, dan apapun yang tidak dikehendaki pasti tidak terjadi. Siapapun yang merencanakan, jika tidak diizinkan olehnya maka tidak akan terlaksana, dan siapapun yang menghalang-halangi kehendaknya tidak akan pernah menang melawan kehendaknya. Oleh karena itu marilah kita berserah diri kepadanya. Kita serahkan hidup kita kepada Allah, kita tawakal karena kita sudah yakin hidup ini sudah diatur. Hidup ini sudah ada yang pegang. Kita tidak usah ikut-ikutan ngatur. Allah sudah maha tahu, kita jangan sok tahu. Allah sudah ngerti banget apa yang mesti terjadi dalam kehidupan kita. Yang terbaik menurut kasih sayangnya, yang terbaik menurut maha adilnya, yang terbaik menurut kehendaknya dan dengan kemuliaannya. Oleh karena itu tugas kita adalah mentaati perintah-perintahnya. Kita tidak usah ngatur hidup kita taati aja perintah-perintah Allah dalam berbagai aspek. Kita ikuti apa yang Allah perintahkan dalam kehidupan kita masing-masing, dan kita menjauhi apa yang Allah larang. Sehingga dengan cara semacam inilah kita sudah berserah diri. Kalau kita sudah melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, menyerahkan semua urusan hanya kepadanya, tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan karena kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak berdaya, dan berkali-kali peristiwa dalam kehidupan kita membuktikan bahwa kita tidak kuasa, bahwa kita tidak berdaya. Dan ini mau kita uji berapa kali lagi ya akan tetap seperti itu, bahwa kita itu makhluk yang tidak ada kekuatan apapun. La haula wala quwata illa billah. Sehingga yang kita minta adalah kita dicukupi oleh Allah, kita dilindungi oleh Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dalam kehidupan kita yang kita merasa khawatir, ketika kita khawatir itu berarti kita nggak yakin. Jadi kalau kita khawatir berlebih-lebihan sampai stres, sampai tensinya naik, sampai jantungnya menjadi rusak, sampai urusan-urusan penting menjadi nggak dilaksanakan, perintah Allah menjadi ditinggalkan karena sibuk ngurusi urusan kita, itu berarti kita sok pinter, kita sok tahu. Maka marilah setiap pagi itu kita perbaharui keimanan kita dengan pola-pola berpikir yang semacam ini. Itu tidak dipolakan. Islam mengajarkan itu dengan cara kita berzikir, sehabis sholat kita istighfar, lalu kita membaca tasbih, membaca tahmid, membaca takbir, isinya kan itu. Jadi itu bukan mistik. Zikir itu bukan mantra. Zikir itu mengingatkan. Zikir itu artinya ingat. Menyebut untuk ingat, kemudian sadar. Ini kita membaca zikir itu bukan hanya sekedar menghafal lafaz-lafaz yang selama ini kita baca, akan tetapi itu betul-betul kita masukkan dalam hati kita, dan itu akan merubah pola pikir. Bagaimana ketika kita sudah mengatakan astaghfirullahaladzim, bagaimana ketika kita mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Orang yang menghidupkan itu loh dia, yang mematikan dia al-hayyu yang maha hidup, dia al-qayyumu yang maha mengatur,
ya sudah selesai urusan sebenarnya. Apalagi kita masih melanjutkan Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya Allah, la mani'a lima a'taita, tidak mungkin ada yang bisa mencegah ketika engkau berkehendak untuk memberi. Walaupun orang itu enggak tamat SD, walaupun enggak bisa baca tulis, kalau Allah beri ya diberi aja oleh Allah. Hukum alam atau orang pinter mengatakan enggak pantas dia itu diberi, orang dia itu enggak pinter misalnya. Diberi pangkat, apa diberi harta, apa diberi ketenaran, itu haknya Allah. Jadi untuk mendapatkan pemberian Allah, itu Allah enggak pakai syarat yang macam-macam. Manusia aja yang pakai persyaratan-persyaratan diberlakukan. Sebaliknya wala mu'tiya lima mana'ta, ketika Allah berkehendak untuk mencabut atau berkehendak untuk menghalangi, maka tidak ada kekuatan apapun yang bisa memberi. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, kerja keras atau apapun yang dilakukan manusia itu tidak akan banyak berguna ketika semua sudah terjadi atas kehendak Allah. Kita setelah itu masih membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Segala bentuk kesejahteraan, keselamatan, kesentosaan itu semua hanya dikembalikan kepada Allah. Setelah itu kita membaca Fatihah, kita membaca ayat kursi. Semuanya akan bermuara kepada sebenarnya mindset ya. Bermuara kepada pola berpikir. Itu kalau terus-terusan, jadi terus-terus kita berpikir semacam itu, benar-benar hidup itu tertata, hidup itu rapi, hidup itu ternyata enak. Sehingga pantaslah kalau Allah itu memerintahkan kepada kita selalu bersyukur, itu karena mindset kita sudah tertata. Tapi kalau mindsetnya belum tertata, semuanya serba seakan-akan tidak mungkin terjadi kalau kita tidak melakukan. Semua serba mengandalkan kekuatan kita. Setiap hari yang kita tuntut itu makhluk. Kenapa orang itu enggak bayar? Kenapa orang itu enggak ngasih? Kenapa orang itu enggak bisa berterima kasih? Kalau yang kita tuntut orang lain terus, makhluk terus yang kita tuntut, kita stres. Karena makhluk itu memang tidak pernah bisa memberikan apapun jika tidak dikehendaki oleh Allah. Inilah saya mengajak diri saya dan mengajak saudaraku semuanya, kita perbaiki mindset kita sehingga kita bisa senantiasa bersyukur. Dengan syukur ini insya Allah imunitas ketahanan kita, baik ketahanan jasmani, ketahanan rohani itu akan kuat. Tapi kalau rasa bersyukur itu hilang, yang muncul adalah keluh kesah, terus-terusan berkeluh kesah, nanti akan menjadi lemah jiwa kita, kemudian kita akan mengeluh, kita akan merintih, dan orang yang mengeluh merintih itu seperti orang yang berdoa. Seakan-akan hidup itu tidak pernah ada nikmatnya. Yang terjadi ya betul-betul nggak ada nikmatnya. Baiklah, salah satu di antara zikir kita pada pagi hari ini itu adalah kita mempelajari hadis-hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ini setiap Ahad pagi selama masa darurat. Bulan kemarin kita rencanakan kalau bisa kajian darurat ini sudah mulai diperbaiki pada bulan September. Jadi mudah-mudahan nanti September sudah mulai berlaku kajian normal walaupun tidak senormal sebelum Covid. Jadi paling tidak Ahad pagi, Jumat malam itu nanti kita bisa bersilaturahim dengan ustadz-ustadz yang selama ini sudah ngisi. Tapi untuk silaturahim makan-makan dan minum-minum mungkin belum bisa dilaksanakan. Itu rencana kita, nanti kita koordinasikan dengan pengurus, dengan bagian bendahara, karena ini masalahnya masalah budget. Kalau diisi oleh di masa darurat ini kan dari kita, oleh kita, untuk kita aja. Jadi walaupun darurat tetap aja ngaji tidak boleh berhenti, ibadah tetap berlangsung. Di masjid kita walaupun masjidnya ditutup, tapi kan kegiatannya masih ada, pakai online. Yang kerja keras bagian IT-nya. Ramadan juga terus berjalan programnya, walaupun masjidnya nggak ada orang. Ini kan upaya kita dalam rangka ibadah kita, dalam rangka amanah menjalankan, dititipi amanah masjid itu ya
dimanfaatkan semaksimal mungkin selama masih bisa dikerjakan. Ya mudah-mudahan nanti menjadi makin baik nanti September, walaupun kalau perhitungan akalnya sih belum terlalu kuat, artinya kita masih tertatih-tatih ya, masih tertatih-tatih. Kita akan lanjutkan hadis yang ke-7 setelah akad kemarin kita pelajari hadis yang ke-6. Hadis yang ke-7 ini diriwayatkan dari sahabat Humaid Abdurrahman bin Sa'ad As-Sa'idi. Diriwayatkan dari sahabat an Abi Humaidin Abdurrahman bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala. Sahabat Abu Humaid berkata, "Ista'malan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan." Rasulullah telah mempekerjakan. Kalau bahasa sekarang Rasulullah pernah memberi SK, memberi surat tugas, memberi tugas amanah pekerjaan rajulan kepada seseorang minal Azdi, dari suku Azdi, yuqalu lahu Ibnul Lutbiyah, yang orang itu biasa dipanggil dengan nama Ibnu Lutbiyah. Jadi Ibnu Lutbiyah ini pernah diberi SK Rasulullah, pernah dipanggil untuk melaksanakan satu tugas negara, tugas keagamaan, ala sodaqoti, yang berperan sebagai petugas zakat. Jadi Rasulullah pernah, kalau sekarang Basnas kalau di Indonesia itu, Rasulullah pernah mengangkat petugas zakat. Mengapa zakat ini kok harus diangkat itu? Tidak boleh. Mengapa zakat itu enggak diserahkan dari orang kaya? Dari semua hadis, dari semua ayat, pelaksanaan zakat itu tidak dilaksanakan dari personal. Jadi bukan karena dia orang kaya lalu ngundang orang miskin lalu dibagi-bagi. Yang banyak terjadi fenomenanya kan kemudian berdesak-desakan lalu ada yang mati. Ngeri itu. Orang miskin pengen dapat uang 300.000 dari orang kaya, lalu desek-desekan sampai mati, jumlahnya banyak. Aturan di dalam sejak zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in dan tabi'in, zakat itu selalu dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah yang melakukan. Karena yang punya tolak ukur kemiskinan, pemerataan dan perencanaan pembangunan itu pemerintah. Kita mungkin mampu, kita mungkin bisa melakukan, tetapi tidak akan semerata, tidak akan semasif yang dilakukan oleh pemerintah, tidak akan sesempurna program yang dilakukan oleh pemerintah. Di Al-Quran itu diindikasikan dengan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Rasulullah diperintah, khudz wahai Muhammad, ambillah. Yang disuruh Nabi Muhammad, ambillah. Kenapa Nabi Muhammad? Waktu itu Nabi Muhammad posisinya sebagai Rasul, sebagai Nabi. Yang kedua, beliau sebagai pemimpin umat. Yang ketiga, beliau sebagai penguasa pemerintahan. Jadi yang diberi wewenang itu adalah penguasanya, penguasa pemerintahan. Yang pola pikirnya, pola pikir yang luas, pola pikir yang pembangunan yang berlangsung secara umum. Kalau kita mungkin kan cara pandangnya sebatas subjektivitas kita, sebatas kemampuan memandang kita, orang itu miskin, orang itu kaya. Padahal tolak ukur kita mungkin akan berbeda dengan apa yang semestinya. Maka kalau di Al-Quran itu indikasinya khudz min amwalihim. Yang kedua, kemarin hadis yang kita pelajari bagaimana Rasulullah mengangkat Mu'ad bin Jabal untuk dikirim ke Yaman menjadi gubernur atau membawa risalah Islam berdakwah kepada ahlul kitab. Sebelum memimpin itu, beliau diperintahkan, ajaklah orang-orang di sana, orang di Yaman itu untuk mengenal Allah dengan benar. Lalu ajaklah untuk beriman, lalu ajaklah untuk sholat, lalu ambillah harta orang-orang yang kaya di antara mereka untuk dibagikan secara merata dan terencana kepada orang-orang miskin di antara mereka. Ini kan berarti perintah mengambil. Perintah mengambil. Jadi bukan orang kaya lalu hartanya dihitung sendiri lalu dibagi-bagi. Apa sih resikonya kalau orang kaya membagi-bagi hartanya sendiri? Resikonya banyak. Yang pertama,
ya bahasa dokterannya malpraktek, salah menghitung. Yang kedua, salah sasaran. Orang miskin itu ya manusia, kadang tendensius juga, kadang tendensius. Kita mampunya melihat sepintas, jadi nggak bisa mendampingi, tidak bisa mengikuti perkembangannya, tidak tahu apa yang sebenarnya. Di Bali kayaknya miskin banget, itu bedengnya terbuat dari triplek yang jebol, tempat tidurnya juga dari tikar, nggak pakai kasur. Ternyata di rumahnya di kampung halaman, apa di Jawa, apa di Lombok, apa di Sumatera, ternyata rumahnya mewah. Dan itu banyak terjadi. Artinya apa yang dia tampilkan belum tentu itulah yang sebenarnya. Atau sebaliknya, ada orang kelihatannya bawa mobil, ternyata mobilnya mobil kredit untuk nyari tamu, nggak dapat. Kelihatannya bawa mobil itu bukan orang kaya. Kalau di sini kelihatan bawa mobil bagus belum tentu orang kaya. Yang kelihatannya tinggalnya di bedeng belum tentu orang miskin. Itu masih perlu pendalaman, perlu dilihat. Sehingga ini perlu kerja tim, ini perlu kerja bersama-sama. Sehingga kalau untuk menentukan, kemarin sudah kita sebutkan, siapa orang yang wajib ditarik, bukan wajib bayar ya, wajib ditarik malah. Wajib ditarik zakatnya itu adalah orang yang mampu. Siapa orang mampu? Orang yang hartanya memenuhi 1 nisab. Nisabnya apa? Kalau dia dikurskan atau diukur dengan pertanian, maka penghasilan 524 kg beras. 524 kg beras setiap panen. Setiap panen itu bisa sebulan sekali, bisa 2 bulan sekali, bisa 3 bulan sekali. Pokoknya indikatornya panen. Setiap panen kok menghasilkan 524 kilogram. Itu kalau dikalikan 10.000 ya berapa, kalau dikalikan 11.000 ya berapa. Maka itu 1 nisab. Pada saat panen itu dia wajib bayar zakat. Nanti ada yang dihitung tahunan, itu perdagangan, peternakan, termasuk simpanan. Simpanan itu orang yang punya emas ya. Emas itu sekarang ada dalam bentuk uang, dalam bentuk investasi dan lain sebagainya, itu tahunan. Tapi tahunan ini jika akan dibayar bulanan juga boleh, namanya takjil. Semua ahli fikih sepakat bahwa sesuai dengan ayatnya, sesuai dengan hadisnya, zakat itu diambil dari masyarakat setempat untuk dibagikan kepada masyarakat setempat. Dan ini wewenang petugas, wewenang pemerintah yang diamanai zakat itu. Kalau akan memindahkan, namanya nakluz zakah. Nakluz zakah itu memindahkan penyebaran atau pembagian distribusi zakat di luar daerah, itu harus melalui koordinasi antar petugas. Jadi kalau zakat di daerah Badung mau dipindah ke daerah Tabanan, itu pimpinan zakat wilayah Badung harus memastikan bahwa di Badung sudah cukup dan tahu ada kekurangan apa di daerah Tabanan setelah koordinasi dengan wilayah Tabanan. Begitu seterusnya. Jadi zakat di sini kalau mau dipindah ke Jawa, itu yang boleh melakukan pimpinan. Itu idealnya. Idealnya kalau mengikuti dari ayatnya, dari Al-Quran, dari khud min amwalihim, dari hadisnya dari Mu'ad bin Jabal yang kita pelajari kemarin, dan hari ini masih tentang itu. Ini bab yang membahas tentang supaya orang Islam itu menghindari kedzaliman. Saya sering membayangkan ketika satu komunitas muslim, yang saya tahu muslim ya, komunitas muslim, karyawan sebuah perusahaan atau sebuah hotel itu, jadi apa istilahnya, warga muslim hotel apa gitu kan, lalu mereka mengumpulkan dana untuk diberikan kepada yatim piatu. Dana dikumpulkan, lalu nyewa bis, lalu mereka berangkatnya dengan tampilan rekreasi. Habis itu pergi keluar daerah, lalu bagi sembako atau bingkisan uang kepada anak yatim, tapi jauh, yang kita tidak ngerti, nggak kenal sama sekali itu yatimnya siapa. Saya tidak mengatakan semua panti asuhan begitu,
Tapi tidak menutup kemungkinan ada panti asuhan yang meyatimkan anak-anak yang belum yatim. Meyatimkan. Jadi yatimnya 25, tapi yang dikumpulkan 70. Sisanya enggak yatim sebenarnya, tapi biar kelihatan rame, dan anehnya diajari nangis. Diajari melas, suruh baca doa tapi suruh nangis. Saya kasihan itu. Anak kecil usia di bawah 10 tahun itu sebaiknya jangan nangis. Nangis itu sebaiknya usia 40 ke atas lah orang nangis itu. Kalau usia anak itu jangan, dia harus ceria, itu dia harus optimis, dia harus dilatih percaya diri, bukan dilatih nangis. Saya pernah ngikuti sebuah acara, dari pertama datang sampai pulang itu nangis saja acaranya. Saya batin, ini kok terampil ya? Terampil sekali, doa, semua doa yang dibaca itu nangis itu loh. Ini kalau nggak dilatih nggak mungkin. Anak umur sekian tuh nggak punya penghayatan, nggak bisa menghayati sesuatu yang nggak tampak. Orang bapaknya mati aja nggak nangis kok dia. Bapaknya mati loh nggak nangis. Kenapa? Ya karena dia memang nggak punya. Sebenarnya jiwanya kan jiwa optimis, tegar itu. Nah, ada orang-orang dewasa yang melatihnya itu untuk nangis. Kan kalau Rasulullah mengajarkan kalau anak yatim itu bukan diajari seperti itu. Anak yatim itu seharusnya dimasukkan ke rumah, lalu diajari bapaknya adalah yang punya rumah itu. Jadi suruh manggil bapak, dia punya bapak. Karena kebutuhan anak yaitu dia nyari bapak, nyari ibu, nyari kakak, nyari adik. Dia nggak nyari uang. Anak yatim itu nggak nyari uang. Yang namanya anak itu kebutuhannya ya rata lah kayak gitu. Jadi ada kedamaian, ada ketentraman. Nah, itu yang namanya menyantuni. Santun itu kan bukan, tidak harus berbentuk memberi uang. Lah kita aneh, ngumpulinya dana, tapi kita nggak kenal. Lah gimana bisa santun orang kenal aja ndak? Kita nggak bisa santun kalau nggak kenal. Jadi tak kenal maka tak sayang, itu ya benar. Jadi sementara di daerah sini anak yatim banyak dan tak terurus dengan baik. Lalu energi kita itu dihabiskan untuk mengumpulkan sumbangan untuk ngurus anak yatim di luar daerah yang kita nggak kenal. Yang penting bisa difoto dan programnya dianggap menarik. Dianggap itu ya tadi menarik. Nah, pihak sana kalau orang Jawa bilang tumbuh oleh tutup itu ya. Pihak sana paham apa kebutuhannya, sehingga banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan dalam bentuk-bentuk semacam ini. Dan lebih anehnya lagi, orangnya belum bayar zakat, orang kaya belum bayar zakat, itu sudah nyantuni anak yatim. Kan yang didahulukan kan yang wajib itu zakatnya dulu. Zakat setahun sekali itu jangan tidak zakat, wajib bayar zakat untuk yang mampu. Nah, mampu itu berapa? Ya kurang lebih antara 5 sampai 6 juta per bulan rata-rata, itu sudah mampu. Kalau nggak dibayar zakatnya nanti di akhirat ditagih. Nanti kalau ditagih bilang, kenapa kamu nggak bayar zakat? Saya nggak tahu ya Allah, Pak Soleh nggak ngasih tahu. Sekarang saya kasih tahu. Nanti kan ada nanti di pengadilan akhirat tuh orang saling menuntut itu. Bapak saya nggak ngajari. Gurunya nggak ngasih tahu, ya ini ngasih tahu aja. Setelah dikasih tahu mau dilaksanakan apa enggak sudah urusan lain. Jadi kembali kita mempelajari bahwa Rasulullah itu mengangkat panitia zakat. Jadi mengangkat lembaga zakat untuk ditugaskan di daerah tertentu. Seseorang yang bernama Azad namanya Ibnu Lutbiyah, dari suku Azad namanya Ibnu Lutbiyah, ala sadaqati untuk menarik zakat. Falamma qadima, ketika Ibnu Lutbiyah datang, jadi sudah habis keliling gitu, habis mendata kemudian menarik, qala, sampai di kantor lah. Kalau dalam zaman Nabi mah nggak ada kantor kan. Rasulullah itu istananya ya masjid, kantornya ya masjid, terima tamu ya masjid. Kalau rapat besar menentukan strategi peperangan yang melibatkan ratusan ribu prajurit ya masjid. Kalau ada tawanan yang ketangkep, entah agamanya apa juga dimasukkan masjid. Ada tamu dari suku Bani Najjar
Yahudi semua itu tokoh-tokoh Yahudi. Itu ditemuinya juga di Masjid Nabawi. Memang nggak ada sampai zaman khalifah atau pengganti Rasulullah itu nggak ada istana. Jadi Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman itu tidak pakai istana. Baru setelah Ali bin Abi Thalib itu ada pindah, kan nggak di Madinah lagi, itu kan sudah pindah ke Kufah, sehingga sudah mulai membangun istana. Sebelum itu tidak ada istana. Jadi Rasulullah membuat banyak divisi, kemudian disempurnakan oleh Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab itu sudah ada semacam bank, sudah ada semacam kantor pos, sudah yang menentukan tanggal surat itu pada zaman Islam ya Umar bin Khattab itu. Umar bin Khattab, sehingga kemudian dimunculkan tahun Hijriyah. Jadi sejarahnya kenapa kok ada tahun Hijriyah itu ketika ada seorang gubernur ditanya, kamu nggak nerima surat saya? Umar tanya, gubernur itu jawab, saya nerima ya. Kalau manggilnya Umar kan Amirul Mukminin. Jadi khalifah itu Abu Bakar. Kenapa Umar itu bukan khalifah? Dia nggak mau, beliau nggak mau dipanggil khalifah. Kan khalifah itu artinya pengganti. Rasulullah wafat, penggantinya Abu Bakar, maka khalifahnya namanya Abu Bakar. Kemudian Umar mengumumkan, saya tidak mau dipanggil khalifah karena saya nggak pantas mengganti Rasulullah, saya nggak pantas. Dan pengganti Rasulullah sudah ada, Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat, maka Umar diangkat untuk menjadi pemimpin atau menjadi ketua rombongan, amir lah. Jadi kalau ada jamaah tablek itu ya, ada jamaah tablek, itu kalau kita tanya, jangan tanya mana pimpinannya, tanya mana amirnya. Ini siapa amirnya? Amir itu pimpinan rombongan. Jadi Umar itu memposisikan beliau itu sebagai pimpinan rombongan orang Islam. Nah, Umar tanya, mana surat-surat yang aku kirim kemarin? Masa nggak nyampe? Loh, suratnya nyampe wahai Amirul Mukminin. Tapi surat itu semuanya mencantumkan bulan yang sama. Saya nggak tahu ini bulan ini tahun berapa. Jadi cuman Sya'ban atau Muharram atau Dzulhijjah. Jadi suratnya itu di atas ada Madinah Dzulhijjah. Lah, kalimat tanda bulan itu banyak. Setiap surat ada Muharram. Oh, ini Muharram juga. Ini Sya'ban. Ini Sya'ban yang kapan? Itu nggak ada. Akhirnya beliau mengatakan, ya dah kalau begitu kita tandai ada tahun. Berarti ini Muharram tahun berapa? Ini Sya'ban tahun berapa? Ya sejak itulah kemudian diputuskan ada tahun dalam Islam. Lalu tahunnya ngikuti apa? Karena yang beredar dipakai oleh masyarakat itu tahun yang sudah banyak dipakai itu tahun Masehi berdasarkan kelahiran Nabi Isa. Islam jangan sama. Kita pakai apa? Ya, muncullah ide itu. Kita pakai tahun kelahiran Rasulullah. Kita pakai tahun diangkatnya Nabi Muhammad jadi nabi. Atau kita pakai tahun kemenangan perang Badar dan seterusnya. Akhirnya yang muncul kemudian udah patokan tahun satunya adalah kapan Rasulullah pindah ke Madinah. Itulah tahun 1. Nah, tahun 1, tahun 2 berarti mulai dipakai itu ya berarti tahun ke-13. Jadi tahun ke-13 Hijriyah mulai ada pemakaian tahun dalam Islam. Jadi Umar bin Khattab banyak melakukan perubahan-perubahan dalam tatanan masyarakat, ya, tatanan masyarakat di Madinah yang sampai sekarang juga masih banyak dipakai. Kemudian ketika nyampe di kantor itu, Ibnu Lutbiyah berkata, qala hadza lakum wa hadza hudiya ilayya. Kata Ibnu Lutbiyah itu kan bawa hasil pembayaran zakat. Karena zakat itu kan berbentuk barang. Kalau bertani bayarnya barang pertanian. Kalau pedagang bayarnya uang. Kalau peternak bayarnya ternak. Kalau orang punya onta 25, maka tetangganya dapat onta 1 pasti setiap tahunnya. Kalau ontanya cuma 5 dapatnya kambing. Kalau ontanya 10 kan itu udah ada aturannya itu. Jadi siapa yang punya onta 5 maka setiap tahun harus mengeluarkan seekor kambing. Siapa yang ontanya 10 setiap tahun mengeluarkan 2 ekor kambing umur sekian dan seterusnya.
Itu sudah ada. Nah, Ibnu Lutbiyah bawa barang-barang itu. Bawa barang-barang itu, kemudian beliau mengatakan, kata Ibnu Lutbiyah, ini zakat dari si A. Barangnya ini dilaporkan itu. Lah, ini bukan zakat. Ini aku tadi ketemu sama si A, kemudian dia ngasih sesuatu, dikasih hadiah. Kata Ibnu Lutbiyah, wa hadza hudiya ilayya. Sementara yang ini bukan zakat, berarti ini tak ambil karena orangnya tadi memberi sesuatu kepadaku. Ini sulit diverifikasi. Itu pemberian itu setengah suap, apa Spanyol, separuh nyolong gitu ya. Itu setengah suap apa sodakoh bener apa suapan ini? Dia disodakoi karena petugas apa disodakoi karena miskin? Jadi kalau jenengan ngasih sesuatu kepada orang, misalnya pulang ke kampung kemudian lihat guru SD yang sudah sepuh, pulang ke kampung lihat guru SD yang sudah sepuh, lalu jenengan kasihan, ya Allah guruku sekarang udah sepuh, kelihatan miskin, tidak punya apa-apa, muridnya sudah sukses. Terus jenengan kasih uang 500.000 misalnya, jenengan bilangnya apa itu? Sodakoh. Menghina kalau sodakoh. Karena sodakoh itu untuk orang miskin. Infak, kalau infak itu untuk keluarga, biaya kecukupan yang rutin sifatnya. Maka masjid itu infak dari jamaah itu memang biaya yang ditanggung bersama, itu namanya infak. Suami ngasih istri makan itu infak, nafkah. Infak itu ya nafkah itu. Nah, kalau kita ketemu orang yang pernah berjasa kepada kita lalu kita beri sesuatu, bukan sodakoh, bukan infak, itu namanya hadiah. Itu hadiah, bukan suap, itu hadiah. Maka pemberian itu kan banyak jenisnya. Ketika Ibnu Lutbiyah mengatakan ini bukan zakat tapi ini hadiah, maka Rasulullah menilai apa yang diterima oleh Ibnu Lutbiyah itu bisa jadi bukan hadiah, bisa jadi itu sebenarnya zakat yang dipotong, bisa jadi itu suap. Faqama Rasulullah, melihat fenomena itu, maka Rasulullah bersabda. Alal mimbari, sabdanya itu beliau lakukan di atas mimbar. Beliau langsung naik mimbar. Begitu lihat fenomena itu, skala itu juga, Rasulullah berdiri di atas mimbar. Fahamidallaha wa athna alaih. Setiap Rasulullah di mimbar itu beliau pasti melakukan dua hal ini. Jadi yang dilakukan pertama adalah alhamdulillah, kemudian memuji-muji Allah. Jadi menyanjung-nyanjung Allah. Tsumma qala, kemudian beliau meneruskan sabdanya amma ba'du. Jadi ada kalimat amma ba'du, itu yang ngajari Rasulullah itu. Setiap kita itu kan mengawali ucapan di depan umum itu dengan alhamdulillah, kemudian athna alaih atau memuji, menyanjung-nyanjung Allah. Jangan mengatakan apapun sebelum kita menyanjung Allah. Kemudian setelah itu disela-selani sebelum kepada kepentingan kita, kata-kata kepentingan kita dengan kata amma ba'du, yang artinya dan setelah itu, dan setelah itu. Fa inni ustu'milur rajula, sungguh benar-benar aku telah mengamanahkan pekerjaan kepada seorang laki-laki minkum di antara kalian alal amali untuk melakukan satu perbuatan mimma wallani Allah, di antara sekian pekerjaan yang Allah tugaskan kepadaku. Aku ditugasi Allah narik zakat. Maka aku perintahkan amanah ini kepada salah seorang di antara kalian. Yang dimaksud adalah Ibnu Lutbiyah. Fayakti, kemudian orang itu datang dari tugasnya. Fayakulu, lalu orang itu mengatakan hadza lakum wa hadza hadiyatun. Inilah zakatnya yang milik kalian, wahadza hadiyatun, dan ini adalah hadiah. Uhdiyat li, yang diberikan hadiah ini khusus untukku. Fala jalasa fi baiti abihi. Kalau bahasa Arabnya afala jalasa fi baiti abihi itu artinya apakah tidak lebih baik orang itu duduk di rumah ayahnya. Itu maksudnya. Kalau bertugas, murnilah bertugas, jangan ada sampingan. Jangan ada sampingan, karena sampingan nanti akan sulit itu. Akan sulit ditentukan adil apa zalim. Afala jalasa fi baiti abihi au ummihi. Orang itu bukankah sebaiknya ndak usah kerja?
kalau dia masih mau terima hadiah. Sebaiknya dia duduk saja di rumah ayahnya au ummihi atau rumah ibunya hatta ta'tiyahu hadiyatuhu, sampai ada orang lain yang mendatangi dia untuk mengirimi hadiahnya. Ingka nasodikon, jika memang hadiah itu benar. Jadi ketika melakukan tugas jangan mencampur aduk rekening pribadi, rekening umum. Itu sulit. Sambil ngirim barang sambil bertugas itu sulit. Kalau di tempat kita itu kan sambil kunjungan kerja sambil rekreasi, itu bukan banyak itu ya kasus itu. Jadi pejabat dianggarkan negara lalu melakukan tugas di daerah mana selama 7 hari, itu yang 2 hari melakukan tugas, yang 5 hari rekreasi. Ini sejak zaman Rasulullah dikritik itu. Sejak zaman Nabi sudah dikritik. Kalau tugas ya tugas, supaya jelas itu, supaya murni. Kalau urusan pribadi ya pribadi. Kendaraan dinas itu jangan dipakai-pakai, apalagi dipamer-pamerkan sebagai milik pribadi. Saya lihat hanya satu dinas yang paling jujur tidak pakai kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, itu DKP. Kendaraan pengangkut sampah itu walaupun kendaraan dinas nggak bawa kemana-mana, itu sama pemadam kebakaran. Yang lain itu rata-rata dipakai untuk kepentingan pribadi, sehingga harus dipisahkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan amanah. Wallahi la ya'khudhu ahadun minkum syai'an bighairi haqqihi, demi Allah saya tidak ingin ada seorang di antara kalian telah melakukan pengambilan hak orang lain yang dimasukkan ke dalam urusan pribadinya, bighairi haqqihi, yang itu bukan haknya, illa laqiyallaha ta'ala, kecuali orang itu nanti pasti akan menemui Allah. Artinya di akhirat dia akan menghadap kepada Allah, yahmiluhu yaumal qiyamati, dan dia akan bawa barang-barang curangannya. Jadi barang-barang curangannya akan dia bawa, dia panggul di hadapan Allah. Fala a'rifanna ahadan minkum laqiyallaha yahmilu ba'iran, dan saya tidak mau bertemu kalian. Rasulullah nggak mau melihat wajahnya ketika ada orang yang bertemu Allah yahmilu ba'iron, dengan membawa seekor onta, lahu rughaun, yang onta itu menjerit-jerit. Jadi onta itu nanti akan bilang, aku barang curian, aku barang curian, itu sambil dipanggul itu. Au baqaratan laha khwarun, atau sapi yang sapi itu apa bahasanya? Ya bersuara lah, sapi yang bersuara. Au syatan tay'aru, atau kambing yang mengembik-ngembik. Jadi kambing yang menjerit-jerit juga dipanggul seseorang. Tsumma rafa'a yadaihi, kemudian Rasulullah mengangkat kedua tangan mulia beliau, hatta ru'iya bayadu ibtaihi, sehingga beliau menampakkan, karena mengangkat kedua tangannya sehingga tampaklah warna putih di ketiaknya. Jadi Rasulullah mengangkat, kan kalau pakaian Arab itu kan longgar, kalau tangannya diangkat maka pakaiannya turun. Begitu pakaian turun maka kelihatan itu bagian lengan putih sekali yang tersingkap dari Rasulullah. Itu menunjukkan beliau serius banget. Beliau serius banget. Jadi sebelum ada KPK, ya kalau KPK kan baru kemarin. KPK itu baru kemarin. Rasulullah itu sudah melaksanakan tugas-tugas KPK sejak zaman beliau diangkat menjadi nabi, karena itu perintah Allah. Karena itu bagian dari risalah agama. Faqala, sambil mengangkat kedua tangan itu Rasulullah bersabda, Allahumma hal ballagtu, ya Allah, bukankah aku sudah sampaikan? Ya Allah, bukankah aku sudah sampaikan? Karena beliau sangat khawatir dan sangat tidak ingin peristiwa semacam itu terjadi, yaitu orang yang mencampur adukkan antara tugas-tugas pribadi, tugas-tugas rumah dengan tugas-tugas kantor, sehingga sulit dibedakan pembiayaan pakai biaya kantor apa pakai biaya pribadi, sehingga ada ketidakjelasan. Intinya jangan sampai kepentingan-kepentingan yang menyangkut orang banyak itu menjadi korban dari kepentingan-kepentingan pribadi, dan ini bagian dari praktek korupsi, praktek korupsi, praktek menggunakan hak orang lain yang bukan haknya. Inilah hadis yang ke-6
bab menghindari kedzaliman dalam subbab korupsi. Jadi kita bisa ngambil judul ini, korupsi di zaman Rasulullah, dan bagaimana Rasulullah menyikapi korupsi pada zaman beliau. Beliau tegas sekali, langsung diumumkan di publik, itu enggak pakai basa-basi, langsung disampaikan, dan ini menjadi pelajaran untuk semua, untuk bersama. Karena kalau kita ibaratkan, keuangan itu adalah darah dari sebuah organisasi. Kalau keuangan itu nanti rumit atau rancu atau rusak sistem keuangannya, maka seperti pengatur darah yang rusak, jantung lemah atau apalah, yang jelas nanti itu pasti akan mengganggu, akan melemah urusan-urusan yang lain, karena gara-gara satu orang, gara-gara satu sistem yang tidak berjalan dengan baik. Maka Rasulullah tegas, dan setelah Rasulullah mengakhiri pidatonya, beliau menyampaikan, Allahumma hal ballagtu, ya Allah saksikanlah, urusan ini sudah aku sampaikan kepada umatku. Ya Allah saksikanlah bahwa aku sudah menyampaikan pesanmu untuk memberantas korupsi ini. Mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang mendolimi orang lain, yang menyangkut kepentingan seakan-akan kepentingan umum, padahal sungguhnya kita sedang melakukan kepentingan pribadi. Baiklah, itu saja untuk pagi hari ini. Kembali saya sampaikan, insya Allah untuk nanti malam kajian tafsirnya kita istirahat dulu, tapi mudah-mudahan nanti Rabu sudah bisa mulai lagi. Jadi rencananya hari ini saya mau ke Jawa. Ya, doanya mudah-mudahan selamat dan kita bisa meneruskan pertemuan dan pelajarannya. Dan untuk bulan September nanti tolong diatur oleh dakwah, koordinasi dengan Pak Ali dan Pak Abu Dawud untuk akad pagi dan Jumat malam. Jadi sementara coba kita pakai yang akad pagi Jumat malam dan koordinasi dengan Pak Haji Jumali untuk anggarannya, supaya enggak bosan tiap hari ketemunya wajahnya itu wajah itu. Pak Soleh enggak rewaleh. Kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah, istighfar dan doa kafarah majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.